Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, syarah daripada kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib atau dikenal dengan kitab Matan Al-Hujjah. Dan insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas kajian selingan. Sebagai selingan kita akan membahas bab tentang al-udhiyah atau kurban, karena sekitar 3 minggu lagi kita masuk hari raya Idul Adha. Tak lupa salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung bisa dilihat itu print out-nya. Tidak cukup ya? Insyaallah pertemuan yang akan datang ketika kajian selingan kita tambah print out-nya. Wal mudhiyatu sunnatun mu'akkadah. Qala al-mu'allifu, penulis kitab ini mengatakan atau menjelaskan wal mudhiyatu sunnatun mu'akkadah, dan hukumnya kurban atau berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ada khilaf di kalangan para ulama sebelum saya lanjutkan terkait hukum berkurban. Ketika kita mengambil keterangan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, ada 2 pendapat di kalangan para ulama terkait hukum berkurban. Sebagian ulama berpendapat kurban itu hukumnya wajib bagi yang memiliki kelonggaran. Nah, wajibun 'alal mawsum. Kurban itu hukumnya wajib bagi yang memiliki kelonggaran. Hujjah daripada ulama yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Maka pada ayat ini ada bentuk fi'lul amri atau sighatul amri yang menunjukkan wajib, di mana dalam kaidah dijelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah untuk mewajibkan. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelonggaran tetapi ia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Apa yang dimaksud fala yaqrabanna musallana? Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami, bukan berarti janganlah mendekati masjid, janganlah mendekati musola, bukan, atau langgar. Musola dalam bahasa Arab adalah tanah lapang yang dipakai untuk melakukan sholat Id. Kalau dalam kitab Tauhid akan dijelaskan, wal muradu bihi mawdi'ul ladzi yusalla fihi sholatul Id, tempat yang dilaksanakan sholat Id. Berarti tanah lapang. Jadi nek bahasa Banjar gambarane sapa wong sing duwe kelonggaran kok ora gelem kurban, ajame ibadah. Lho niku, ajam itu ibadah. Maksudnya ajam itu ibadah Idul Adha. Duitnya pirang-pirang, mobilnya yang main, rumahnya makro-makro, terus kebutuhan primer tercukupi kabeh, simpanan ratusan juta. Kok ora gelem kurban? Ajam itu bahasa sih, nenek kamu semangat. Kemudian
sunnah muakkadah, sunnah tetapi yang ditekankan. Apa landasannya? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakalatil azmi min dzilhijjah, fa arada ahadukum an yudhha, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Barang siapa jika sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara ingin berkurban, maka janganlah memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya atau kulitnya. Kalimat aroda, ingin, ini menjelaskan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tetapi yang ditekankan. Kemudian wa yusiku fiha al-jaza'u min ad-dhani, wa yusiku fiha al-jaza'u min ad-dhani, dan diperbolehkan. Jaza'ah ini kalau dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang dimaksud adalah anak domba. Jaza'u min ad-dhani, anak domba. Jadi kalau dalam hadis, barang siapa yang sulit untuk mendapatkan hewan kurban, maka boleh berkurban dengan jaza'ah min ad-dhani, boleh berkurban dengan anak domba. Wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fi saniyah, yaitu anak domba yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Jadi untuk kambing minimal musinnahnya diperbolehkan berkurban kambing yang berumur 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kecuali itu tadi, untuk anak domba ada pengecualian. Ketika kita sulit mendapatkan binatang kurban, umpamanya kok keleti medus, tai abe, arep sapi, boleh cekap arep, utawi arep patungan kancane wis pada pas sampai. Nah, niki keleres karena sulit untuk mendapatkan kambing yang murah. Kita pas-pasan juga anaknya bisa cukup untuk jadah. Maka dijelaskan, illa ayyasalaikum fatadlu jada'atan. Kecuali jika kamu sulit mendapatkannya, maka boleh berkurban dengan anak domba yang berumur 6 bulan lebih. Khusus domba. Nek kambing Jawa, kambing kaca setahun lebih. Tapi khusus domba boleh 6 bulan. Tapi ketua yang nasi cilik tapi nanti sate enak, pas lagi enak. Itu pengecualian untuk anak domba. Wasani minal ma'zi, dan musinnah daripada kambing Jawa atau kambing kaca. Ma'zi adalah kambing kaca atau kambing Jawa. Wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fi sadisati. Ini dalam mazhab Syafi'i. Berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Tapi dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dan merupakan pendapat yang rajih, kambing kaca, kambing Jawa sama hukumnya dengan kambing domba 1 tahun. Tapi dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Wasani minal ibil, dan musinnah itu poel. Jadi poele bolehnya binatang tadi untuk berkurban daripada unta malam khamsusinina wa ta'ana fi sadisati adalah yang berumur 5 tahun dan masuk tahun yang ke-6, berarti 5 tahun lebih. Itu kategori unta. Wasanya minal baqar malam sanatani wa ta'ana fi sadisati. Kalau yang saya print itu kita matanya, jadi terkait dengan syaratnya tidak ada. Ada yang saya baca di sini tidak ada, karena itu matang. Jadi musinnah daripada sapi adalah yang
diperbolehkan untuk unta itu 7 orang. Satu ekor unta boleh bersyarikat 7 orang. Perlu kita pahami bersama, syirkah di dalam binatang kurban itu ada 2. Ada syirkah fit tamlik, ada syirkah fit ajl. Kongsi kepemilikan dan kongsi pahala. Syirkah fit tamlik, kongsi kepemilikan, 1 ekor unta dan juga 1 ekor sapi, maksimal 7 orang. Maksimal kita Pak? Ya, itu syirkah fit tamlik atau kongsi kepemilikan. Maka yang terjadi di sekolah-sekolah dan kebanyakan ketika tidak pandemi itu siswa ditarik uang 30.000 satu siswa, kemudian dari uang yang terkumpul tadi dibelikan, kalau beli sapi cukup uangnya untuk beli sapi, kalau cukup beli kambing, beli kambing. Taruhlah satu SMP terkumpul uang bisa untuk membeli 1 ekor sapi. Taruhlah satu sekolah muridnya berapa? 500. 500 sapi setunggal. Berarti ini belum bisa dikatakan sembelihan kurban, tetapi baru latihan menyembelih sapi. Jadi niku artinya dereng latihan kurban, ning latihan nyembelih sapi atau latihan nyembelih sapi kurban. Atau kadang-kadang SD, satu SD muridnya 200 ya. Cuma 2 ekor kambing, berarti pedus siji bocah 1. Maka tidak bernilai sebagai binatang kurban. Kalau itu dibagikan ke masyarakat sekitar, maka tidak bernilai sebagai binatang kurban, tetapi hanya bernilai sedekah daging biasa. Bernilai apa? Sedekah daging. Niku nek dibagikan. Lah nek ora dibagikan wong bocah 100 pedus lopo. Biasanya putra putri kumpulan panjenengan kon gawa piring. Atau niku nggih. Mungkin Pak Guru sing nyembelih. Biasanya guru agamane kon nyembelih metone, bar niku Bu Guru sing masak-masak, begitu wis mateng kon ngantri karo gawa piring. Diwehi seplastik tenung di bonyune akeh banget. Wae sing akeh. Terus kalau sekul mungkin kon didahar teng niku di asar digawa balik di asar. Lah nek dipangan nepek niku dijenengane dudu sedekah daging, tapi niku ya ibaratnya bagi anak-anak latihan dahar daging mete. Latihan makan kok Pak. Itu latihan apa nih Pak? Pedus. Kudu latihan korban. Lalu bagaimana supaya sah menjadi binatang kurban? Nah, ini tanggung jawab bagi guru PAI semua. Ini sudah saya praktekkan 2 kali sebelum corona itu di SMK Muhammadiyah. Kalau dulu-dulu nggak pernah. Ketika itu terkumpul uang bisa untuk membeli 3 ekor kambing. Maka saya atasnamakan 1 pembina IPM, kemudian ketua IPM dan bendahara atau sekretaris IPM kalau tidak salah ketika itu. Saya atasnamakan 3 orang. Dan ketika apel pagi, saya mengatakan kepada siswa-siswi saya meminta kehalalan anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai. Ini uang yang sudah dikumpulkan, terkumpul bisa untuk membeli 3 ekor kambing. Itu nanti jenengan sedekah uang untuk membeli kambing, dan kambingnya saya atasnamakan si fulan, si fulan, si fulan. Apakah jenengan semua ikhlas? Ikhlas. Maka ketika sudah meminta izin kepada yang mengumpulkan
Ini cara yang saya tahu. Ini sebagai solusi. Tetapi kalau hanya fokus kumpul duit, gue tuku sapi, gue tuku mendo, disembelih, dibagi-bagi, tidak bernilai sebagai binatang kurban. Kenapa? Karena syirka fit tamlik, satu sapi maksimal 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Lalu jenis yang kedua ada syirka fit ajri, kongsi atau patungan dalam hal pahala. Satu kepala keluarga ketika dia berkorban dengan seekor kambing, dia syirka fil ajri dengan anggota keluarganya. Taruhlah Ustaz Qorib korban 1 ekor kambing, maka Ustaz Qorib ini niatkan kurban itu pahalanya juga semua berkah keluarga yang dalam tanggungan nafkahnya. Sakit itu paham ini. Dicontohnya Ustaz Taufik lah. Ustaz Taufik anaknya banyak, istrinya baru 1. Sekalipun dia berkurban 1 ekor kambing, tetapi istri dan seluruh anaknya ikut mendapatkan pahala kurban. Itu namanya asyirka fil ajri, kongsi dalam hal apa. Maka tidak boleh ini dikiaskan kepada kepala sekolah memotong seekor sapi pahalanya untuk 1 sekolahan. Tidak bisa, karena ini terkait dengan syirka fil tamlik. Kenapa? Siswa-siswi di sekolah tersebut tidak dalam tanggungan nafkah kepala sekolah. Bukan banget dari dewe, satu ya dari dewe, sekolahnya bayar. Kecuali kalau anak 100, bojone mama kurban 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, kepala keluarga. Nah ini bisa jadi syirka fil ajri, yakni anggota keluarga yang dalam tanggungan nafkah. Kemudian selanjutnya, wa tuzikul baqaratu an sabrati, dan diperbolehkan kalau dalam mata itu wal baqaratu an sabrati, dan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Wa taziku syat atau wasyat an wahid, 1 ekor kambing untuk satu orang. Wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'iri, dan 1 ekor kambing ini lebih utama daripada berserikat atau kongsi dengan 1 ekor unta. Contohnya kata gimana? Dari sisi saya, jenengan tiang itu urunan 3 juta, go tumbas unta utawi tumbas sapi. Terus sing setunggal kelompok tiang itu tumbas mendo setunggal dadi wedhus pitu. Sing rombongan iki lebih utama tinimbang sing urunan sapi. Saged dipahami. Oh gitu, itu seperti kalau bodoh, tok kulit akeh. Lah niku pertimbangan manusia. Bukan berarti promosi itu sih kuota. Dan ini memang yang lebih utama demikian. Tapi kalau umpamanya Arab sapi asal komponen biasa, malah syukur-syukur tiang setunggal, sapi setunggal. Bisa tadi mana ini? Oh dosa apa? Kos-kosannya yang ramai, kalau ini aku simpan sepi ya, kalau kata mereka. Umpamanya korban sapi siji bodega unik, boleh. Pernah suatu ketika Rasulullah berkorban dengan 100 ekor unta. 50 dia sembelih dan dia urus sendiri, yang 50 Ali radhiyallahu anhu suruh mengurusi yang 50 ekor. 1 orang 100 ekor unta. Kadang-kadang siji orang setiap tahun kuat kok. Jadi Rasulullah ternyata sugih. Jadi 7 orang
kalau sapi sekitar juta leposin SBY kalau masih dari ya. Jadi satu ekor sapi itu satu orang yang harganya sekitar 60 juta. Kemudian wa abdul fa'il al-yati ibilun summa baqarun summa ghanam, dan urutan binatang ternak yang paling utama, yang pertama unta, urutan kedua sapi, urutan ketiga kambing. Tapi nek kula baca dengan iki kok nang Indonesia kalau unta yang repot nih, maka repot. Tahu minimal sapi. Kalau urutan warga dalam kitab Sahih Sunnah, yang pertama baik yang berwarna putih. Kalau putih nggak ada, summa apa? Yang semu putih. Yang ketiga summa sauda, kemudian yang berwarna hitam. Jadi mulanya kadang-kadang sapi sing warnanya putih menjelang Idul Adha harganya lebih mudah. Nah, ini kan prinsip ekonomi ini. Stoknya pas-pasan, tapi peminatnya kata, otomatis harganya. Wa la tusiu fid dhahaya, ada 4 macam yang tidak boleh dipakai untuk berdoa. Yang pertama al-awrul bayyinu auha, binatang kurban yang buta, jelas butanya, jelas butanya. Datang mereka pun jadal sandingi ngarepe disebut bodoh putih. Nek dijahat pas saking gede berarti ini boten buta. Tapi kalau harus meleng-meleng baik, padahal bodoh putih bisa ngarepe. Wah, ini jangan-jangan buta. Sekalipun kalau dalam kitab ini dijelaskan, sekalipun masih ada bola mata. Jadi bola matanya tasih obat, tapi wahid bagian nilai ada fil asali. Sekalipun biji matanya menurut pendapat yang lebih sahih itu masih ada, tapi bukan sangat besar. Wasani al-awjarul bayyinu arduha, binatang yang ya betul ya, yang pincang jelas pincangnya. Walau kana husul al-ardi laha 'inda irja'iha litadhiyati biha bisababi intirabiha, sekalipun terjadi kepincangannya itu tatkala dibaringkan mau disembelih karena dipaksa, bisababi intirabiha, karena dengan dipaksa akhirnya keceklek sikile tugel banget. Terus kok berut bae jago-jago kencang, harus disembelih ngerti ceklek. Maka sekalipun itu sudah sangat dan disembelih, maka tidak sah sebagai binatang kurban. Dan terus kemudian yang hukuman, nah kalau hukuman berarti mungkin sodakoh hati. Jadi bulannya Arabnya bulan itu kata hati-hati. Selarang-larang mungkin malah jadi merasa sebagai hewan kurban. Kemudian masalah soal maridatul bayyin mawduha, yang ketiga sakit yang jelas sakitnya. Beri yang nomor Pak, anak sapi stroke umpamanya Pak, utama jatuh bengkak, liver, dan ini berarti beri yang nomor Pak. Ini bukan anak sapi, kurban. Datang mereka beri tentang apa enggak terus diperiksa, gitu. Dan pokoknya anak kewan ngelemper baik, biasanya beriak. Ngelemper baik, pitik tapi separuh baik, biasanya beriak gitu. Tambahnya itu peso mungkin, tambahnya beriak jelas beriak. Walau itu yusiru hati umuri, dan tidak mengapa, tidak membahayakan, artinya tetap sah ketika sakitnya sakit ringan. Mungkin sebatas greng-grengan, pilek, waktu, nah kan bisa diobati rokok. Taruhlah si anak seminggu jadi obat rokok,
Pedus loh kali kok udah insya Allah mari. Yang penting nggak jauh perkosis. Jadi kalau sakitnya ringan tetap sah untuk kurban. Kemudian waqabi'u al-ajfar allati dhahaba muhha, binatang yang kurus yang tidak ada sumsumnya, minal huzali, karena saking kurusnya, gering tik badung karo itu pokoknya melakukan sampean mewah lagi. Jadi kewan kurban sing gering banget niku boten sah kurban. Sebab kenapa? Tujuan kurban niku diantaranya ngedung daging. Kapan bulan panjenengan kurban kalau kewan sing gering lah sing didung apa? Kalau bae kaya badung, sing namanya kan malah sing iki badung mani iki. Badung niku kan karena tambahan gawe kalau juga. Jadi kurus yang jelas kurusnya, yang tidak ada sumsumnya. Kemudian wajibul khasi wal wasul qarni, wajibul khasi, dan diperbolehkan untuk kurban al khasi ay al maqtu'ul khasiyataini, yaitu yang putus salah satu dari dua pelernya, apa tadi? Biji itunya. Jadi binatang yang dikebiri itu sah untuk kurban, termasuk menggo sangir. Niku sah kurban. Cuma dia mengurangi kesempurnaan kurban, tapi tetap sah. Malah biasanya menggo sangir itu kurang lagi, lebih murah. Gede sih umumnya gedenya pada regane 1 juta, tapi orang kita atau umpamanya karena terkait dengan akikoh juga sama dengan kurban. Jadi binatang untuk akikoh ketentuannya sama dengan kambing untuk kurban. Jadi wedhus sing dikebiri nggih kurban hukume wal masurul qarni, dan binatang kurban yang pecah tanduknya pecah. Mungkin ada kurban biji-bijikan ternyata pecah. Illam yu'assir fil lahmi, selama tidak berpengaruh kepada berkurangnya daging kurban. Jadi artinya bobot awaknya tetap aja. Kecuali kalau ini seminggu sebelum berkurban, hewan kurbannya dengan bijikan semuanya pecah, terus gara-gara pecah merasa kehilangan tanduknya, stres gitu. Seminggu kering, nanti dipikir teman lagi, nanti kering Pak. Kalau ini mempengaruhi berat badan atau dagingnya, maka menjadi tidak sah. Tapi selama tidak berpengaruh tetap. Wala tuzikul maqtu'at, dan tidak boleh berkurban dengan binatang kurban yang putus al-udhuni, telinganya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'i dan pengikut mazhab Syafi'i, binatang kurban yang putus telinganya tidak sah untuk kurban. Tetapi dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, yang putus telinganya baik seluruhnya maupun sebagian, kullu au ba'duha, tetap sah untuk kurban, tetapi hukumnya makruh. Hukumnya berdoa. Nah, apa yang bisa? Ya bisa. Mungkin jangan boleh untuk lawang terbang. Lah, kupingnya pedot, nyamuknya karena pikiran cepet ya. Berdoa. Nah ini gue pendapat yang terkocok sah kaki kurban tapi makruh. Cuma dalam mazhab Syafi'i dihukumi tidak sah. Dan sakit itu buyan sih sempurna. Wadhanabi, dan yang terpotong ekornya. Nah ini juga sama. Pendapat yang terkocok yang terpotong ekornya sah untuk kurban tetapi makruh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Wa waqtu dzabhi min waqti shalatil Aid, dan waktu menyembelih binatang kurban adalah setelah sholat
waktu penyembelihan setelah terbit matahari pada saat hari raya, wa qadar rakaatain wa khutbatain khafifatain, dan sudah lewat perkiraan untuk sholat 2 rakaat, khutbah yang ringan 2 khutbah. Jadi taruhlah umpamanya sing nyembelih kurban terus seberhalangan boten tumut sholat, mungkin baru pulang dari perantauan nggak kejar waktunya. Dikira-kira orang di lapangan sholatnya sudah selesai, khutbahnya sudah selesai, baru dia boleh menyembelih binatang. Tapi umpamanya kalau membegal khutbah langsung bubuk disembelih. Jadi kadar waktunya sholat 2 rakaat, khutbah yang ringan 2 khutbah. Ila bisyamsi min akhir ayyam tasrik, sampai terbenamnya matahari dari akhir hari tasrik, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi waktu penyembelihan binatang kurban itu 4 hari, yaitu tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktunya dalam mazhab Syafi'i sebelum terbenam matahari. Ada khilaf para ulama dalam hal ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat sebelum asar. Tapi dalam mazhab Syafi'i sampai terbenam matahari. Artinya nak bis maghrib wis ora kenapa. Sebab bis maghrib berarti wis metu tanggal 15. Tanggal 14. Sudah masuk beda hari. Dan disunahkan ketika menyembelih binatang kurban itu ada 5 perkara. Yang pertama, at-tasmiyah, membaca bismillah. Pendeknya bismillah, wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal bersolawat sebelum menyembelih binatang kurban ada khilaf di kalangan para ulama, karena tidak ada nas dalil yang menjelaskan sebelum menyembelih binatang kurban harus membaca sholawat. Maka ini ada khilaf. Syafi'iyah berpendapat sunnah hukumnya membaca sholawat. Sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat melarang, ada yang berpendapat disunnahkan, ada yang berpendapat makruh. Perlu dipahami. Jadi umpamanya kekelas karena melarang nyembelih hewan kurban karena si mana sholawat dilakukan panjenengan, mungkin dia baru paham dari sisi mazhab Syafi'i. Jadi jangan langsung jangan khawatir nanti mungkin bisa jadi dia belum paham. Karena memang tidak ada nas dalil yang menjelaskan akan hal ini. Tetapi dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, wa yuqrabu ayyajma' baina ismillah bismillahi wa ismi rasulih, dan makruh hukumnya menggabungkan atau menggandengkan nama Allah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Bismillah wa bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Allahu akbar. Ketika menggandengkan nama Allah dengan nama Rasulullah sebelum menyembelih binatang kurban dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh karena dikhawatirkan mensejajarkan Allah dengan Rasulullah. Sangat dipahami. Kalau digabungkan hukumnya makruh. Jadi maca sholawat dewek, nanti sebelum menyembelih Bismillah Allahu akbar. Allahumma taqabbal min si fulan. Seperti itu untuk menghindari kemakruhan. Tetapi kalau saya secara pribadi saya hanya baca Bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal min. Siapa yang melakukan langsung mulai. Seperti itu tadi. Kalau umpamanya 7 orang banyak dengan sapi, dibacakan semuanya. Boleh. Kadang-kadang anak sing maca langsung nyembelih, ngomongane semua aja nyembelih karena berusuk banget Pak.
repot gitu ya. Ada yang membacakan, kemudian ada yang menyembelih. Tapi yang menyembelih nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sudah ya. Gimana? Mungkin sampai di situ nanti insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup foto. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ini yang tentang Tuhan. Yang pertama, misalnya sebelum dipotong kemudian bulunya dicukur, itu tetap terhubungi seperti tadi yang pahalanya di sebelah bulunya atau jadi berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai panitia kurban. Itu biasanya kalau di tempat kami kan panitia kurban sama bagian setelah kurban selesai diwadahi dagingnya, kemudian ada bagian untuk panitia diambilkan dari daging kurban. Nah itu untuk yang seperti itu bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh, mungkin ada solusinya supaya panitia bisa menerima tapi sah. Terima kasih dan Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan bulu binatang kurban itu nanti akan dihitung. Terkait dengan itu hadisnya dhaif. Jadi ada riwayat-riwayat yang dhaif terkait dengan ini. Dan juga ada keterangan-keterangan yang ternyata lemah. Di antaranya binatang kurban itu nanti akan menjadi tunggangan. Yang dimaksudkan bukan demikian, tapi yang dimaksudkan pahala tersebut akan mengantarkan kita ke surga. Bukan lantas naik barang mesti ini kok gede tidak demikian. Tapi ada keterangan demikian. Tapi itu tidak berdasarkan nas yang sahih. Kemudian yang kedua, terkait dengan bulunya, apakah boleh dicukur? Sebaiknya mencukur dulu rambut binatang kurban sebelum ditahin menjadi binatang kurban. Sebelum ditahin, ketika sudah ditahin sebaiknya jangan. Jadi kalau sudah ditahin, ini bawa kurban, nanti jangan dicukur. Nah, terus kapan boleh nyukur? Lah itu nanti yang nyukur kan urusannya penjual, pedagang. Kalau tuh pandai banget dicukur, mau kan ini boleh saja, tapi sebaiknya jangan. Ketika sudah ditahin menjadi binatang kurban. Kemudian panitia apakah diperbolehkan menerima bagian dari binatang kurban? Sedikit saya jelaskan terkait dengan penjelasan terakhir. Wala yabi'u minal udhiyati, dan jangan menjual dari binatang kurban. Ai min lahmiha aw sya'riha aw jildiha, yaitu dagingnya atau rambutnya atau kulitnya. Wa yahu aidu ja'u ujrata lil jazal, dan diharamkan pula menjadikan daging kurban atau kulitnya atau yang lainnya menjadi upah bagi tukang jagalnya. Walau kana itu tatawu'an, sekalipun itu kurban sunnah. Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan malah yang tak lebih dan udhiyati, pemanfaatan apa yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah la yuqtal jazaa'u ujratan, tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal dari binatang kurban. Yang dimaksud apa? Kalau kita mau memberikan dagingnya atau bagian dari binatang kurban bukan sebagai upah, tetapi sebagai hadiah, dan itu diperbolehkan sebagai hadiah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam hal ikrar atau niat. Mungkin niatnya apa? Hadiah maksudnya boleh bilang langsung omongan ini, bahkan mengasih tetap dikasih, cuma bukan sebagai upah, tetapi sebagai hadiah. Kalau dia orang kaya, kalau orang miskin sebagai sedekah. Dan ada orang sugih kok, mas, ini kok sedekah benerannya. Padahal orang sugih, itu lebih sugih di bangku, sedekah orang itu kepada orang fakir sedekah.
hadiahnya boleh, tetapi sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau niatnya sebagai hadiah, yang niat yang memberi kurban atau panitia yang sendiri? Yang niat adalah sahibul kurban dan panitia, karena panitia, posisi panitia itu seperti wakil, sebagai wakil dari sahibul kurban. Berarti posisinya seperti sahibul kurban. Dia hanya wakil dari sahibul kurban. Jadi berbeda dengan panitia zakat fitrah. Nah, panitia zakat fitrah dia menerima, dia menyalurkan sekehendak panitia sesuai dengan tuntunan. Tetapi ketika panitia penyembelihan binatang kurban, dia wakil dari sahibul kurban. Berarti panitia pun harus meniatkan demikian. Niatnya pokoknya hadiah, kita kesepakatan. Termasuk juga ini menjual kulit binatang kurban. Ini yang banyak terjadi. Kulit kurban pada didahulukan panitia, ini nggak boleh. Karena apa? Ada nas dari Rasulullah SAW. Man ba'a jibda ruhiyatihi fala ruhiyatalah. Siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya. Sekalipun yang menjual panitia. Bagaimana solusinya? Berikan kepada sekumpulan fakir miskin atau orang. Nanti urusan yang menerima kulit tadi, mau dijual silakan, mau dimakan silakan. Hak prerogatif penerima. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ila mudah-mudahan lebih kau insyaallah banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.